Kamandanu dan Gajah Mada telah seperti penghuni Padepokan Sekarwangi. Mereka melakukan pekerjaan yang sebagaimana yang dilakukan penghuni Padepokan. Mereka ikut ke sawah, ke kebun dan sesekali berbincang-bincang dengan Resi Rengga. Nampak Gajah Mada tidak canggung melakukan hal itu. Sementara itu Kerling Seta semakin tidak menyenangi kehadiran Kamandanu dan Gajah Mada di padepokannya itu, tapi karena penghormatannya dengan ayahnya Resi Rengga tak ingin dia menunjukkan ketidaksenangannya. Kalian harus cari tahu siapa mereka bertiga sebenarnya. Apa tujuannya? Aku tidak yakin mereka hanya menemani anaknya itu mencari bahan obat-obatan di sini. Apalagi sudah 1 pekan mereka belum juga berkeinginan untuk segera pergi, kata Keling Seta kepada keempat murid kepercayaannya. Apakah kita akan menghubungi orang-orang Puncura Agni, Guru? Bagaimana kesepakatan kita dengan mereka dulu, sahut murid yang berkepala pelontos. Masalah itu biar aku yang urus. Aku tak ingin ada perselisihan dengan Adisuta. Apalagi kalau hal ini membuat ayah semakin tidak mempercayaiku memimpin padepokan ini. Baiklah Guru, kami mohon pamit dan kami akan mengawasi ketiga orang itu. Jangan sampai mencurigakan mereka. Kalian mengerti? Iya Guru. Kemudian keempat murid sekaligus orang kepercayaan pemimpin Padepokan Sekarwangi itu segera meninggalkan tempat itu. Di sebelah timur hutan alas larang sebuah padepokan yang nampak tenang dan berdiri dengan megahnya. Padepokan itu merupakan padepokan yang sering melahirkan orang-orang besar di Kadipaten Sadeng. Sehingga padepokan itu sangat dihormati Adipati Sadeng. Walaupun dia tidak berguru di padepokan itu, namun sebagian besar orang kepercayaannya berasal dari padepokan itu. Apalagi kalau sedang mendapat masalah, maka padepokan itu sering membantu Adipati menyelesaikan masalahnya. Angin perbukitan di sekitar hutan itu membelai lembut. Daun yang rindang begitu asri meneduhi walaupun di tengah teriknya matahari. Nampak di bawah pohon yang cukup besar duduk seorang gadis yang masih muda dengan seorang wanita yang masih cukup muda pula. Nampak di sekeliling mereka tanah yang nampak rusak. Sepertinya mereka baru selesai latihan. Itu terlihat dari 2 pedang yang tergeletak tanpa disarungkan. Di belakangnya 2 orang cantrik dengan setia menunggu apapun yang diminta kedua majikan mereka. Gadis yang masih muda itu bernama Puspita, sedangkan yang duduk bersamanya sambil membelai rambutnya adalah ibunya yang bernama Nyai Tantina. Ibu, apakah mereka masih di sana Ibu? Tanya Puspita dengan wajah yang nampak sendu. Biasanya mereka akan keluar kalau hari telah menjadi petang, jawab Nyai Tantina. Ibu, kenapa Ibu dengan begitu saja membiarkan Eyang dan Ayah bersama mereka? Tanya Puspita sambil melihat wajah orang yang sangat disayanginya itu. Sudahlah Puspita, sudah berapa kali Ibu katakan, itu demi ilmu kanuragan. Tapi Ibu, aku masih belum mengerti bagaimana bisa harus tidur dengan gadis-gadis, maka mereka akan menjadi muda dan ilmu mereka bertambah. Bukankah harus berlatih kalau ingin sebuah ilmu kanuragan menjadi dikjaya? Entahlah Puspita, tapi yang penting mereka yang diambil bukankah akan dipertanggungjawabkan? Kalau tidak dinikahkan dengan prajurit-prajurit, mereka akan menjadi dayang-dayang istana Kadipaten. Bukankah dengan begitu kita ikut membantu jalan hidup mereka? Tapi Ibu tidak sedikit juga ada yang akan membunuh diri, atau akan menjadi gila. Itu karena mereka tidak mau menerima hasil yang sebenarnya baik untuk mereka. Eyang dan Ayahmu tidak mau membunuh mereka, tapi untuk menutup hal ini dari luar maka perlu mereka diambil ingatan. Ah, itu sama saja Ibu. Sama dengan membunuh hak mereka. Puspita, kau jangan terlalu banyak mengeluh. Apa kau lupa ayahmu akan sangat marah dan akan mengurungmu di bilik yang gelap itu? Tapi Ibu, suara Puspita terputus ketika jari telunjuk Nyai Tantina menempel di bibir tipisnya. Keluarlah Kisanak, apakah kau sudah lama di situ? Agak keras suara Nyai Tantina. Maafkan kami Bibi, kami sebenarnya hanya menumpang lewat di jalan ini. Ketika melihat ada wanita cantik, teman-temanku ini menjadi sungkan untuk lewat, sahut seorang pemuda yang tak lain Jambu Nada bersama 3 orang murid Padepokan Sekarwangi. Kontan saja mendengar kata-kata Jambu Nada, Puspita nampak gugup dengan wajah yang memerah. Benarkah? Sepertinya 3 teman-teman itu dari Padepokan Sekarwangi. Dilihat dari pakaian mereka, tapi tidak denganmu anak muda, kata Nyai Tantina menatap tajam Jambu Nada.
Benar sekali Bibi, mereka adalah murid-murid dari Padepokan Sekarwangi. Mereka menemani saya mencari tumbuhan-tumbuhan yang akan kujadikan bahan obat-obatan, tapi ternyata cukup sulit karena ternyata di hutan ini banyak terdapat tumbuh-tumbuhan yang mengandung racun, jawab Jambu Nada. Apakah bukan untuk memata-matai padepokan kami? Di luar sana aku dengar sering terjadi perselisihan antara murid-murid kami dengan murid-murid Sekarwangi, kata Puspita dengan tegas setelah dia berhasil menguasai perasaannya. Aku rasa itu hanya kesalahpahaman saja gadis cantik. Namun sebelum habis Jambu Nada berucap tiba-tiba saja Puspita telah menyerang Jambu Nada. Puspita merasa tidak senang dengan kata-kata Jambu Nada yang menyebut gadis cantik. Dia tak menyukai karena Eyang dan ayahnya sering mencari gadis cantik untuk dijadikan tumbal bagi ilmu kanuragan mereka. Jambu Nada terkesip dengan serangan tiba-tiba itu. Namun dia tak gagap mendapat serangan itu. Dengan cepat Jambu Nada menjatuhkan dirinya ke tanah dan berguling cepat. Merasa tak mendapat sasarannya, Puspita tak mau berhenti terus menyerang dengan menjulurkan kakinya mengejar Jambu Nada yang berguling-guling. Tak ingin pakaiannya menjadi kotor, Jambu Nada melengkingkan tubuhnya bersalto dengan cepat. Betapa terkejutnya Puspita melihat gerakan itu. Dia tak menyangka Jambu Nada melakukan itu. Namun belum habis keterkejutannya, terasa tubuhnya telah dihimpit dari belakang. Terasa tangannya telah disilangkan Jambu Nada sambil memegang pundaknya. Semakin dia mencoba melepaskan dirinya, namun semakin himpitan itu terasa menyesak dan tangannya menjadi sakit. Terasa punggungnya telah menempel dengan badan Jambu Nada. Saat dia berpaling ke belakang, ternyata wajah Jambu Nada begitu dekat, hampir saja hidungnya bertemu dengan pipi Jambu Nada. Betapa dia meronta namun tak jua lepasnya. Akhirnya Puspita menangis dalam himpitan itu. Jambu Nada terkejut melihat Puspita menangis. Namun baru saja dia ingin melepaskannya, tiba-tiba dia merasa hawa panas. Rupanya Nyai Tantina telah menyerangnya menggunakan tenaga dalam. Nyai Tantina tahu itu tidak akan berpengaruh pada Puspita karena dalam tubuh Puspita juga telah mengalir tenaga dalam itu. Mendapat serangan itu, Jambu Nada menghentakkan tubuhnya dengan tetap menghimpit Puspita. Nyai Tantina terkesiap, ternyata hawa panas itu berbalik menyerangnya. Namun bukan panas yang menderanya, namun hawa dingin yang terasa membeku sehingga tubuhnya terjatuh di tanah dengan merasakan sekujur tubuhnya yang telah menjadi dingin. Suasana tiba-tiba menjadi hening. Mereka yang berada di tempat itu menjadi terdiam seperti tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba Puspita menjerit menyadarkan mereka. Dengan sekanter sihir Jambu Nada terdiam melihat Puspita yang semakin menangis di tubuh Nyai Tantina yang terdiam dan telah menjadi dingin. Sadar akan sesuatu dengan sigap Jambu Nada berkelebat mendekati tubuh Nyai Tantina. "Kau membunuh ibuku, akan kubunuh kau," teriak Puspita. Jambu Nada melihat Puspita yang telah bersiap menerjangnya. Saat Puspita melompat dengan satu gerakan cepat, Jambu Nada menyentuh pundak Puspita. Tubuh Puspita telah terdiam, untuk bersuara pun tak mampu. Tenaganya seperti terkuras habis. Dengan cepat dua cantrik yang terdiam melihat kejadian itu membopong tubuh Puspita. Sementara Jambu Nada segera memeriksa persendian Nyai Tantina. Dengan duduk bersedekap, Jambu Nada menghimpun tenaga murninya disalurkan di telapak tangannya. Dengan perlahan Jambu Nada menempelkan telapak tangannya di belakang tubuh Nyai Tantina. Perlahan-lahan tubuh Nyai Tantina terasa hangat. Setelah merasa cukup, Jambu Nada mengambil sebutir pil dari tabung yang ditaruhnya di balik baju dan dimasukkan ke mulut Nyai Tantina. Puspita melihat apa yang dilakukan Jambu Nada tanpa bisa berbuat apa-apa, hanya air matanya yang jatuh di pipinya yang putih. "Maaf Nyai, aku tidak sengaja membuat dua orang majikanmu terluka. Tolong dudukan gadis ini," kata Jambu Nada kepada kedua cantrik itu. Setelah tubuh Puspita didudukan, Jambu Nada melakukan hal yang sama pada Puspita. Hanya saja Jambu Nada tidak memberikannya pil. Puspita merasakan tubuhnya lama-lama semakin membaik, bahkan seperti tidak merasakan apa-apa. Segera gadis cantik itu mengahambur ke tubuh ibunya yang terbaring lemah. "Ibu, ibu," seru Puspita sambil menggoyangkan tubuh Nyai Tantina. Tak beberapa lama wanita itu membuka matanya. Dengan senyuman dia menatap Puspita yang masih menangis.
Ibu tidak apa-apa Puspita. Di mana anak muda itu Puspita, kata Nyai Tantina. Puspita hanya mengangkat wajahnya dan memandang Jambu Nada yang duduk dengan tertunduk. Anak muda kemarilah, seru Nyai Tantina dengan lemah. Jambu Nada agak ragu-ragu untuk bangun dari duduknya. Kemarilah anak muda. Aku tahu kau tak berniat melukai aku dan anakku. Pelan sambil tersenyum Nyai Tantina memanggil Jambu Nada. Dengan perlahan Jambu Nada mendekat, kemudian duduk di hadapan wanita yang masih cantik itu dengan tertunduk. Siapa namamu anak muda? Tanya Nyai Tantina. Jambu Nada Bibi, namaku Bibi Nyai Tantina. Dan ini anak Bibi Puspita. Jambu Nada mengangguk pelan. Maafkan aku Bibi, harusnya Bibi dan anak Bibi yang meminta maaf padamu. Kau tak bersalah, kamilah yang menyerangmu secara tiba-tiba. Maafkan anak Bibi, dia tak suka kau memanggilnya gadis cantik. Pelan sambil tersenyum Nyai Tantina memandang Jambu Nada. Kenapa tidak suka Bibi? Pokoknya kau jangan memanggilku gadis cantik, sela Puspita. Hus, jangan tidak sopan begitu Puspita. Dia lebih tua darimu, kau harus hormat padanya, kata Nyai Tantina menegur Puspita. Sekarang minta maaflah pada anak mas Jambu Nada. Dengan perlahan Puspita mengangkat wajahnya dan memandang Jambu Nada. Tiba-tiba dadanya berdesir. Aliran darahnya terasa panas ketika matanya bertemu dengan mata Jambu Nada. Sontak wajahnya memerah. Ayolah minta maaflah padanya Puspita, kata Nyai Tantina menyadarkan Puspita yang seakan terpana. Maafkan aku kakang, kata Puspita gugup dengan cepat. Gadis cantik itu menundukkan wajahnya. Aku juga minta maaf Puspita. Aku tak tahu kalau kau tak suka dengan panggilan itu, sahut Jambu Nada dengan senyumannya. Bibi, sebaiknya aku segera kembali ke Sekarwangi. Matahari telah turun, kami khawatir akan kemalaman di tengah hutan. Baiklah anak mas, lain kali pergilah ke padepokan kami. Ada beberapa murid kami dan cantrik yang cukup mengetahui tempat di mana banyak ditumbuhi tanaman obat. Terima kasih Nyai, lain waktu pasti aku akan mampir di padepokan Nyai. Apakah sudah tidak jauh dari sini Nyai? Tentu tidak anak mas, hanya sekitar 15 tonggak titik patok saja. Tapi Bibi rasa teman-temanmu itu pasti tahu dengan persis. Jambu Nada mengangguk pelan. Sambil tersenyum pemuda tampan itu berdiri. Aku mohon pamit Nyai, dan sampai ketemu lagi Puspita. Kembali Puspita memandang wajah Jambu Nada. Entah apa yang mendorongnya kali ini, dengan senyuman manisnya dia mengangguk pelan. Hati-hati di jalan anak mas. Semoga kalian tidak kemalaman. Terima kasih Nyai, sahut Jambu Nada menundukkan kepalanya, kemudian berbalik dan menghampiri ketiga temannya. Tak beberapa lama kemudian mereka meninggalkan Nyai Tantina dan Puspita yang masih duduk di bawah pohon yang rimbun itu. Anak muda yang luar biasa, desis Nyai Tantina. Marilah Puspita, kita kembali, Marimbo. Keempat wanita itu kemudian berjalan pelan bersebarangan dengan arah Jambu Nada. Di sepanjang perjalanan Puspita digelisahkan dengan perasaannya yang aneh. Entah mengapa wajah terlebih mata anak muda yang membuatnya menangis dan marah selalu terbayang di dalam benaknya. Sesekali dengusan nafasnya terdengar keras mencoba mengusir perasaannya itu. Langit di sebelah barat telah menjadi gelap. Obor-obor nampak telah menyala di setiap depan pondok. Kamandanu, Gajah Mada dan Jambu Nada duduk-duduk di dalam bilik yang khusus ditempati mereka. Hampir 15 hari sudah mereka di padepokan Sekarwangi. Nampak wajah mereka cerah setelah 2 pekan lebih di tempat itu. Beberapa hal telah mereka dapatkan. Gajah Mada dan Kamandanu yang lebih banyak berada di padepokan itu semakin yakin bahwa terjadi perpecahan di padepokan itu. Kerling Seta yang saat ini memimpin ternyata mulai mengecewakan Resi Rengga. Kerling Seta tak lagi memandang pentingnya arti sebuah perguruan yang harus menelurkan manusia yang dapat mempertanggungjawabkan ilmu yang didapatkan dan diamalkan di kehidupan orang banyak. Namun yang lebih penting adalah ikut mengabdi pada Adipati dengan tujuan padepokannya ikut dikenal seantero Kadipaten. Suta merupakan adik dari Kerling Seta, adalah orang yang menjunjung arti sebuah makna sebuah perguruan. Dia sangat menentang keras apa yang dilakukan kakangnya.
Karena itu secara terang-terangan dia menurunkan murid-murid Sekarwangi untuk menghalangi apa yang dilakukan Pancura Agni maupun orang Kerling Seta itu sendiri yang meminta pedukuhan menyediakan bahan makanan bagi prajurit yang sedang berlatih di dalam hutan alas larang. Dari Resi Rengga dan Suta, Kamandanu dan Gajah Mada mendapatkan keterangan bahwa racun Batari Dewa memang sudah hampir punah, namun yang masih mempunyai ramuan tersebut adalah sesepuh Pancura Agni yang bernama Ki Panumerta. Tapi Ki Panumerta tak lagi berada di padepokan itu. Sudah puluhan tahun yang lalu orang tua itu menyepi yang tak seorang pun tahu. Walaupun demikian, Ki Panumerta masih sering mengunjungi padepokannya paling tidak 12 purnama sekali. Tapi menurut Resi Rengga belakangan ini Ki Panumerta sering berada di kota Kadipaten mendampingi muridnya di sana. Setelah sepekan yang lalu aku menemukan jalan ke padepokan Puncara Agni. Aku mencoba mengenali hutan ini. Hampir setiap sudutnya aku telah mengetahuinya dengan cermat. Aku juga sudah memberi tanda untuk menjadi patokan berjalan, kata Jambu Nada membuka perbincangan mereka di bilik yang cukup besar itu. Bagus Nada. Apakah kau melihat prajurit-prajurit yang sedang direkrut atau sedang berlatih? Tanya Gajah Mada dengan senyuman puas mendengar apa yang dituturkan Jambu Nada. Tentu Paman, malam ini aku berencana mengajak ayah dan Paman ke tempat itu. Kita akan melihat secara dekat. Aku juga akan menunjukkan jalan menuju padepokan Puncara Agni. Bagaimana kalau kita akan ke padepokan itu? Kau dapat menemui Nyai Tantina yang kau temui sepekan yang lalu, kata Kamandanu pelan. Benar Nada, dengan alasan meminta bantuannya untuk mencari tempat tanaman obat yang mereka ketahui itu, tapi tak perlu malam ini. Sebaiknya pada siang hari kita berkunjung ke sana, sela Gajah Mada. Kita tak bisa lagi berlama-lama di sini, pernikahan agung tak sampai sepekan lagi sudah akan digelar, karena itu kita harus cepat memastikan keterangan yang telah kita dapatkan, lanjut Gajah Mada. Baiklah Paman, marilah kita ke tempat prajurit-prajurit itu. Mereka begitu giat berlatih, di malam hari pun mereka sering berlatih, kata Jambu Nada. Setelah tepat tengah malam ketiga orang itu mengendap dengan menerapkan ilmu penyerap bunyi, sehingga bunyi yang mereka timbulkan tidak akan terdengar, namun orang yang mempunyai kebatinan yang tinggi akan dapat mengetahuinya. Karena itu mereka melipatkannya dengan tenaga murni mereka, sehingga sangat sulit menemukan orang yang dapat mengetahui gerakan mereka. Setelah keluar dari padepokan Sekarwangi, mereka menerapkan ilmu peringan tubuh untuk mempercepat gerakan mereka. Dengan berkelebat di antara pohon yang satu dengan pohon yang lain, mereka menuju tengah hutan alas larang. Begitu cepat gerakan mereka, sehingga tak beberapa lama nampak tangan Jambu Nada mengisyaratkan untuk berhenti. Di dahan pohon yang cukup besar mereka melihat perkemahan yang cukup besar. Tanah lapang juga tergelar dengan pasukan segelar sepapan yang berlatih dengan gelar perang. Di sisi lainnya nampak para pemimpin mengatur dengan telaten para prajuritnya. Di sebelah kanan sedikit nampak orang-orang yang baru ditempa menjadi prajurit. Begitu keras latihan mereka, itu nampak dari badan-badan mereka yang telah menjadi luka. Dipastikan kelak jika telah menjadi prajurit, maka mereka adalah prajurit yang tangguh. Luar biasa, gumam Gajah Mada sambil menggelengkan kepalanya. Pasukan segelar sepapan yang sangat luar biasa Kakang, bisik Gajah Mada pada Kamandanu. Benar Adi. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Tidak ada Kakang. Ini sudah cukup menjadi laporan kita. Besok aku akan ke Kadipaten. Aku harus menanyakan langsung dengan Adipati Sadeng. Kalau tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, tidak ada cara lain, kita harus membumi hanguskan Sadeng. Betapa terkejutnya Kamandanu mendengar hal itu. Namun dia mengerti akan apa yang dipikirkan Gajah Mada. Jika tidak cepat bertindak, maka kedaulatan Majapahit akan dirongrong. Belum lagi daerah lain yang akan tidak mempercayai kedudukan Majapahit. Namun satu hal yang membuatnya resah, sebuah perang, ya di mana-mana perang pasti melahirkan korban yang tak sedikit, baik jiwa maupun raga, semuanya akan terkuras, harta benda pun tak luput, belum lagi kejiwaan yang menjadikan manusia sebagai makhluk pembunuh. Setelah puas melihat keadaan di tengah hutan itu, mereka kembali bergerak. Mereka merasa tidak ada yang dapat mereka lakukan sekarang, justru akan menimbulkan permasalahan baru.
Dengan tetap menerapkan ilmu meringan, tubuh mereka berkelebat ringan seakan tak mempunyai beban. Ketika mereka akan memasuki padepokan Sekarwangi, dikejutkan suara benturan. Dengan perlahan mereka mendekat arah suara itu. Nampak di sana dua rombongan beradu pedang, dengan cacian maki yang keluar dari mulut mereka. "Puspita," desis Jambu Nada. "Kau mengenal gadis itu, Nada?" tanya Kamandanu. "Dia adalah salah satu wanita yang aku temui ketika mencari jalan menuju padepokan Puncara Angi Ayah. Tapi aneh, bukankah yang mereka lawan adalah murid-murid padepokan Puncara Agni itu sendiri?" sahut Jambu Nada menunjukkan keheranannya. "Kita lihat saja apa yang terjadi. Kalau tidak ada yang penting, lebih baik kita tidak usah ikut campur," pelan suara Gajah Mada. Sementara itu Puspita nampak begitu lincah menghindar sergapan seorang pemuda yang menyerangnya. Nampaknya pemuda itu mempunyai ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Dia berusaha mencari titik persendian Puspita agar dapat melumpuhkan. Namun itu sulit dilakukannya. Selain dia tak berniat melukai gadis itu, nampak Puspita begitu lincah mengelak dan sesekali melesatkan serangnya. "Marilah Puspita, kita hentikan semuanya ini. Hanya akan membuang tenaga kita sia-sia. Bukankah tak akan ada yang menyakitmu?" seru pemuda itu sambil menepis tangan gadis cantik itu yang mencoba menyerang dadanya. Sesaat kemudian Puspita melengking ke belakang dan berdiri dengan tegap. "Hei, jangan kau gunakan itu Puspita, itu bisa melukaimu sendiri." Nampak wajah pemuda itu mencemaskan sesuatu. "Bersiaplah Kakang, lebih baik aku mati jika aku harus kembali," sahut Puspita. Kemudian tangannya bersedekap, tubuhnya memancar sinar yang kemerahan yang walaupun tidak bernyala terang nampak begitu mengerikan mengelilingi tubuhnya. Itulah pertanda Puspita menerapkan ajian Komala Agni, yang walaupun belum sempurna namun akan bisa membakar apapun yang dibenturkannya. Dan sesaat kemudian seleret sinar merah melayang dan menghentak ke arah pemuda itu. Dengan sigapnya pemuda itu menerapkan ilmu meringan, tubuhnya menghindar serangan itu. Puspita tak berhenti. Gadis cantik itu terus mengerahkan ajian itu. Tapi nampaknya tenaga dalam Puspita belum mencukupi untuk menerapkan ajian Komala Agni terlalu banyak. Lambat laun dia merasakan tenaganya mulai terkuras. Namun sasarannya belum juga dapat disentuhnya. "Bukankah itu Pragolopati, Nada?" bisik Kamandanu. "Benar Ayah. Begitu cepat peningkatan ilmu kanuraganya," jawab Jambu Nada. "Berarti Kakang Dwipangga ada hubungannya dengan di padepokan itu, Nada?" "Sepertinya begitu Ayah. 2 pekan yang lalu Pragolopati berada di kota raja. Aku harus mencari keterangan melalui Puspita. Bagaimana menurut Ayah?" "Ayah juga berpikir begitu. Kau pakai kain ini, tutuplah wajahmu. Jangan sampai Pragolopati mengenalimu." Sesaat kemudian Jambu Nada telah memakai kain untuk menutupi wajahnya. "Apa yang akan kau lakukan, Nada?" seru Gajah Mada dengan berbisik. "Aku akan mencari keterangan dari gadis itu, Paman. Paman tunggu di sini." Dengan meloncat ringan tubuh Jambu Nada berkelebat menangkap tubuh Puspita yang telah lemah karena tenaganya yang telah terkuras. "Hei, siapa kau?" seru pemuda yang ternyata Pragolopati itu. "Maafkan aku Kisanak, aku terpaksa membawanya. Tak baik seorang gadis harus bertarung dengan seorang lelaki di tengah malam seperti ini," sahut Jambu Nada. Kemudian tubuhnya melayang ke arah hutan yang lebat dan pekat. Pragolopati tak mau tinggal diam. Dengan sigap dia melompat dan memburu bayangan itu. Namun ternyata gelapnya malam telah membuatnya berputus asa. Semakin dia memasuki hutan itu, maka bayangan itu semakin menghilang. "Kurang ajar," desis Pragolopati sambil menjejakkan kakinya ke dahan pohon besar yang cukup besar. "Aku harus melaporkan ini pada guru." Sepertinya orang itu mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi, membatin Pragolopati. Wajah Resi Rengga nampak berkerut mendengar apa yang dituturkan Puspita. Puspita yang telah merasa tenang terdiam dengan wajah sendu. Dari matanya masih memerah, air matanya belumlah mengering. Puspita menceritakan bahwa dia akan dijodohkan dengan Adipati Sadeng, dan dia tak mau menerima perjodohan itu. Menurut ayahnya itu, dengan perjodohan itu akan semakin mengikatkan Padepokan Puncara Agni dengan Kadipaten. "Endok, sekarang ibumu ada di mana?" tanya Resi Rengga. "Ibu berada di Padepokan Eyang.
Ibu tahu aku pergi meninggalkan padepokan. Ibu mengerti kalau aku memang tak mau menerima perjodohan itu. Apalagi kemungkinan aku hanya akan menjadi selir Gusti Adipati. Ini semua gara-gara teman ayah dan beberapa petinggi kadipaten yang menyarankannya, sahut Puspita dengan wajah geramnya. Siapakah nama teman ayahmu itu, Endok? Tanya Kamandanu. Biasanya mereka memanggilnya Kakang Dwi Pangga, kata Puspita sambil memandang Kamandanu. Kamandanu nampak tak terkejut, dia sudah mengira akan hal itu. Namun untuk meyakinkan hal itu maka perlu untuk dipertanyakannya. Petinggi kadipaten? Apakah di sana banyak petinggi kadipaten, Ger? Tanya Gajah Mada. Iya, Paman. Tapi aneh kenapa aku seperti diselidiki. Apakah ada yang salah dengan padepokan kami, Paman? Tiba-tiba wajah Puspita mengerut. Oh tidak, Ger. Hanya ingin bertanya karena Paman dengar padepokan Ger sangat dihormati Gusti Adipati. Alangkah senangnya bisa berguru dengan padepokan yang disenangi Gusti Adipati, sahut Gajah Mada cepat. Baiklah, Endok Puspita, untuk sementara tinggallah dulu bersama Eyang di sini. Eyang akan berusaha untuk membicarakannya dengan Ki Martaka, ayah Endok Puspita, kata Ki Resi Rengga kemudian memberikan kesempatan pada Puspita untuk beristirahat. Selama di padepokan Sekarwangi, Puspita lebih banyak bersama Jambu Nada. Dan kesempatan ini digunakan Jambu Nada untuk mengetahui lebih jelas tentang padepokan Puncara Agni. Dari Puspita, Jambu Nada mendengar bahwa uaknya Dwi Pangga adalah orang kepercayaan Paman Puspita yang bernama Jasawiret. Di sana Pragolopati juga bersama gurunya yang bernama Ki Ponco yang ternyata berguru dengan Arya Dwi Pangga. Namun karena Dwi Pangga jarang di padepokan, Pragolopati pun jarang di padepokan, hanya sesekali saja. Dan menurut Puspita, Pragolopati pun telah menjadi seorang prajurit di Kadipaten Sadeng. Paman, orang yang bernama Pragolopati sebenarnya telah kami kenal, dan orang ini sekarang menurut Puspita telah menjadi prajurit di Sadeng. Anehnya beberapa pekan yang lalu sebelum kita berada di sini aku melihatnya berada di kota raja, kata Jambu Nada saat berbicara dengan Gajah Mada dan ayahnya di bilik mereka. Sepertinya aku tak perlu ke Kadipaten menemui Adipati. Biarlah nanti akan aku bicarakan dengan Gusti Mahapati. Gambarannya sudah cukup jelas bagiku, dan keamanan ibu kota lebih mengkhawatirkan. Kita akan kembali ke ibu kota beberapa hari lagi. Aku ingin melihat perkembangan di sini dulu, dan menemui telik sandiku, kata Gajah Mada dengan perlahan-lahan. Apakah kita akan kembali juga, ayah? Tanya Jambu Nada. Tentu, Nada. Kita juga akan menghadiri pernikahan agung itu, sahut Kamandanu dengan senyuman.